Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gita Puspita Dewanti dari kelas 12 IPS. Dalam video ini saya ingin mempresentasikan personal project saya tentang social issue, dan topik yang saya ambil adalah pelecehan seksual. Latar belakangnya, karena belakangan ini pemberitaan atau media sosial di Indonesia banyak sekali membicarakan pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan, dunia kerja maupun keluarga. Banyak sekali yang berasumsi bahwa terjadinya pelecehan seksual disebabkan oleh pakaian, namun pada kenyataannya yang kita dengar melalui media sosial atau berita, banyak sekali korban yang mengenakan pakaian tertutup. Dan parahnya lagi, tempat terjadinya pelecehan seksual banyak sekali di lingkungan pendidikan. Menurut Komnas Perempuan mencatat sepanjang 2011 hingga 2019 terdapat 46.698 kasus kekerasan seksual yang terjadi di ranah personal maupun publik terhadap perempuan. Dari jumlah itu, 23.021 kasus terjadi ranah publik berupa perkosaan dengan 9.039 kasus, pelecehan seksual 2.861 kasus, dan cybercrime bernuansa seksual 91 kasus. Hingga awal Oktober 2020, Komnas Perempuan telah menerima aduan sebanyak 1.617 kasus, terdiri dari 1.458 kasus kekerasan berbasis gender dan 159 non-KBG. Rumusan masalahnya, apa penafsiran pelecehan seksual itu, dan cara menjaga diri atau mencegah dari pelecehan seksual. Pengertian pelecehan seksual yaitu kasus pelecehan seksual adalah kasus yang meningkat dari tahun ke tahun. Kasus ini adalah masalah sosial yang sangat serius yang ada di Indonesia. Sudah banyak sekali kasus yang terungkap dan masuk ke jalur hukum untuk pelecehan seksual. Namun, pelecehan seksual di luar sana masih banyak korban-korban yang tidak berani untuk melapor jika mengalami pelecehan seksual. Pelecehan seksual tersendiri merupakan tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik yang mengarah ke seksualitas korban. Contoh tindakannya adalah siulan mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi, atau sentuhan di bagian tubuh tertentu. Cara menjaga diri atau mencegah dari pelecehan seksual, yaitu hindari tempat sepi karena memungkinkan pelaku lebih suka melakukan aksinya di tempat sepi, walaupun terkadang mereka juga menekat melakukan di tempat umum juga. Tetap waspada terhadap lingkungan sekitar apabila kita baru pertama kali mengenal lingkungan tersebut. Jangan pergi sendirian ketika di tempat yang jauh karena sangat rawan sekali jika orang perempuan berpergian jauh sendirian. Walaupun terkadang cara penjagaan tersebut tidak mampu bagi korban dikarenakan banyak sekali kejadian yang terjadi oleh orang terdekat korban tersebut yang membuat korban kaget alias tindakan orang yang ia percayai. Kesimpulannya, pelecehan seksual merupakan tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik yang mengarah ke seksualitas. Contoh tindakannya adalah siulan mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi, atau sentuhan di bagian tubuh tertentu. Sarannya, berharap bahwa masyarakat harus sadar bahwa pelecehan seksual merupakan tindakan yang harus ditentang, dan pelaku harus dijerat seberat-beratnya karena bagi korban trauma itu tidak akan hilang di dalam dirinya walaupun sudah bertahun-tahun yang lalu. Lalu sebagai perempuan kita harus mulai berani untuk speak up terhadap kejadian yang menimpanya, dan masyarakat harus sadar bahwa jika ada korban yang menceritakan kejadian tersebut, sebagai pendengar harus memberi semangat dan tidak malah menjatuhkan mental korban. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.